Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 2 Maret 2023, edisi perdana di bulan Maret. Malam ini kita akan update market, ISG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar ide-ide dari Bapak Ibu di After edisi terakhir, edisi 28 Februari 2023. Mohon maaf kemarin tanggal 1 kita tidak bisa Yeftok karena kami sedang melakukan evaluasi untuk mempersiapkan bulan Maret, untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi ke depan, karena ya seperti yang mungkin Anda sudah tahu bagaimana perkiraan indeks di bulan Maret. Ya, kita harus benar-benar harus siap dan kita harus menyusun bagaimana strategi supaya kinerja kita tetap di atas indeks dan tetap positif apapun kondisi indeks ya. Bagaimanapun kondisi indeks, kita dituntut untuk tetap di atas indeks dan plus ya. Jadi kinerja sudah saya kemarin udah kami share di sosial media, di website tentunya ya. Jadi per Februari 2023 kinerja kita sudah di atas 123%. Ya, kalau kita bandingkan dengan indeks dengan start yang sama sangat jauh ya tentunya. Ini indeks masih 11%, kita sudah tumbuh 123%. Kalau Anda lihat cermati kinerja PTR itu mulai terakselerasi itu start di bulan Juli 2021 ya. Waktu itu kita tumbuh positif ya, konsisten setiap bulan ya, dari 65 ke 100, dan baru di bulan Desember 2022 kita minus, itu pun minus 0, ya. Jadi ini adalah revolusi yang cukup terlihat, cukup bisa dirasakan, utamanya member-member kami yang trading sejak lama. Mereka merasakan perubahan sejak bulan Juli 2021 itu lebih balance ya, tidak ya, kita bisa mengikuti dinamika market ya, market konsolidasi, kita mencari saham-saham yang berpotensi tetap naik. Ketika indeks jatuh, kita tetap bisa mencari peluang swingnya dan sebagainya. Itu adalah strategi-strategi yang tidak bisa saklek atau tidak bisa tetap harus dinamis sesuai dengan market yang sifatnya adalah dinamis. Jadi tidak bisa kaku, tidak bisa kita hanya mengandalkan satu strategi ya. Jadi strategi itu berubah sesuai dengan apa kondisi market. Jadi makanya kita terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan ya, tidak hanya tumbuh 123%, kalau bisa pertumbuhannya lebih besar lagi ya. Meskipun kalau pertumbuhan besar itu identik dengan ya kalau di luar sana digunakan untuk investasi bodong dan sebagainya. Namun ya, yang membedakan adalah kita clear di sini bagaimana kinerja kita itu dibentuk oleh transaksi yang jelas, pencatatan yang jelas, sehingga Anda tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Apa yang ada di kinerja kita tentu saja ada catatan dan real. Anda bisa lihat kalau Anda join, Anda bisa telusuri di channel PTR ya, bagaimana setiap transaksi itu dicatat dengan baik dan benar dan penuh dengan ketelitian. Jadi ya, apa yang kami hasilkan itu adalah real, bukan ya direkayasa dan sebagainya ya. Anda bisa lihat di sini ada profit, ada loss. Ini sedikit untuk mencontohkan, di luar sana masih banyak yang tidak melakukan ini, dan ya mohon maaf ya, kalau kita melihat dari perkembangan sosial media sekarang ini memang banyak sekali ya anak-anak baru, dan mereka memang cenderung ke bisa dikatakan hanya menonjolkan sisi profitnya aja ya, tidak mengedukasi market secara real. Bagaimana sih seorang trader, bagaimana sih seorang investor ya, nggak ujuk-ujuk profit 300%, 1000% dan sebagainya. Itu tidak mudah gitu ya, dilalui dengan ada yang namanya proses seperti ini ya, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah edukasi yang harusnya menjadi contoh ya, dimana di luar sana kalau misalkan kita mau mengikuti orang, pertama kali kita lihat adalah apa track recordnya ya, bagaimana track recordnya ya, apakah dia melakukan pencatatan atau hanya mereka expose yang profit aja gitu ya. Nah seperti ini adalah sebuah panduan untuk kita, siapa yang akan kita pilih untuk menjadi panduan ya, apakah orang ini jujur atau tidak, seperti itu. Nah, dilihat dari kinerjanya ya, dilihat dari bagaimana dia dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, bagaimana dia membangun nama
ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG ya. Kalau kinerja Anda bisa langsung lihat semua ada ya, kinerja dari tahun 2022, 2021 Anda bisa lihat semua ya. Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan IHSG. IHSG ya masih sama dengan Stockholm, masih sama dengan pembahasan awal akhir bulan Februari kemarin. Bahwasanya saat ini masih dalam konsolidasi dan masih di dalam tren turun, sehingga kalau kita lihat dari kecenderungan saat ini dia malah konsolidasinya menyempit, dan ini adalah sesuatu yang tentu saja semakin akan meningkatkan fall signal itu ya. Dan saya per hari ini saya cek tadi di sistem itu sekitar 45,9% fall signal muncul ya. Itu diproses dari tanggal 1 sampai tanggal 2 hari ini ya. Jadi artinya kalau kita melakukan trading, misalkan katakanlah kita trading 4 kali ya, kemungkinan besar 2 sampai 3 itu gagal ya, menggunakan sinyal yang mungkin tidak berbeda dengan bulan-bulan kemarin gitu ya. Jadi ini adalah sebuah tantangan, sebuah challenge untuk semua orang ya, semua orang yang aktif di market. Karena ya namanya market, kita tidak bisa dikte, kita tidak bisa suka-suka kita ya. Market bagaimana ya kita harus mengikuti, kalau dia konsolidasi ya udah gimana lagi gitu ya. Jadi ya seperti itu untuk indeks. Kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, PGEO sudah bisa dianalisa TA-nya. Ini saham baru ya. Tolong proyeksi untuk trade Pak. Baik, kita akan lihat PGEO saham baru ini apakah sudah muncul indikator yang bisa buat kita analisa. Nah, di sini Anda lihat ini H4 ya, ini H4. H4 itu per satu sesi ya. Itu belum muncul indikator MA, belum muncul indikator MACD, sehingga ya untuk saham ini mungkin bisa dilihat namun tidak akan lengkap dan tidak akan seakurat ketika dia sudah lengkap. Itu perlu menjadi catatan. Itu kenapa juga ya, kalau Anda pelajari di kinerja kami, Anda cek kinerja kami, Anda cek ya, apakah ada saham yang baru IPO ini berapa hari ya, 3, 4 atau seminggu, nggak ada transaksi di sana. Kita nggak peduli dengan kenaikan dan penurunannya, karena memang tidak bisa kita ambil, karena ada aturan. Kita beli itu ada sistem yang harus kita ikuti ya. Kalau kita beli saham yang tidak ada di sistem, berarti kita berspekulasi ya, dan spekulasi itu namanya judi ya. Jadi ada jelas yang kita ikuti itu. Kalau begini kondisinya kita bisa beli, kalau begini kondisinya tidak bisa dibeli. Nah seperti ini kita, bukan masalah dia tidak bisa naik atau tidak bisa turun, bukan. Tapi masalahnya belum bisa kita belum bisa kita lihat secara utuh, sehingga kita tidak bisa mapping risk atau kita mengkalkulasi estimasi risknya. Yang terpenting adalah risk itu ya. Risknya itu bagaimana. Nah jangan sampai kita beli yang diikuti banyak orang. Kita beli dan diikuti banyak orang, itu membuat banyak orang menanggung risiko juga gitu ya. Nah kalau kita lihat dari teknikal, kita lihat H1 ya, coba. Nah ini H1 sudah muncul MACD ya, dan MACD-nya ini cukup kecil kita untuk lihat. Dan ini kita sedang melihat PGEO ini menguji resist 875 dan resist berikutnya 925 itu dulu ya. Jadi mungkin ini karena dia satu, kemudian ini kita lihat membentuk high low di sini, memberikan potensi atau memberikan indikasi dia akan mengarah ke resist berikutnya di 925 seperti itu kira-kira. Tapi ini sifatnya sekali lagi ini indikator tidak lengkap, jadi kita mungkin tidak akan seperti saham-saham yang sudah lengkap ya, seperti itu. Benar prediksi GIA tempo hari meluncur ke bawah Pak, kira-kira bisa ke berapa ini? 50 ya, serem sekali. Nah ini pembahasan GIA ini sudah kita share sejak 18 Januari 2023. Waktu itu baru buka suspend ya kalau tidak salah. Saya agak lupa. Yang jelas ini sudah kita berikan warning ya. Tentu saja ya ketika kita bilang saham ini akan ke 50 ya nggak langsung ke 50 lah ya. Sekarang ini kan ARB 6% ya, ada fase, ada prosesnya gitu ya. Nah sekarang ini turun ke 80-an ya. Nah ini ada juga yang konsultasi saham GIA ini ya. Ini ya, ini konsultasi tanggal 14 ya. Pak GIA apakah boleh buy level sekarang, di berapa potensi up? Apakah tetap tunggu breakout 110 dulu?
Nah, ini kita konfirmasi sekali lagi ya, kalau konsultasi pun Anda member dan Anda bayar pun konsultasi itu harus benar. Benar dalam menulis. Kenapa? Agar tidak salah paham. Seperti itu. Jadi kalau Anda member, konsultasi dibaca dulu dengan baik. Ya, agar Anda cepat dapat jawaban yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di sini sudah dijawab ya. Untuk dia belum menarik ya. Belum menarik karena saat ini cenderung turun ke 85. Oke. Sejak tanggal 14 Februari ya, saham ini sudah kita perkirakan turun ke 80-an ya. Gitu. Dan ya ini proses ke 50 ya, sekali lagi kita akan ya nggak akan ulang-ulangi lagi yang di sini. Kita nggak menakut-nakuti dan kita bilang itu adalah prediksi. Namanya prediksi bisa benar dan bisa salah, tapi Anda bisa pelajari bagaimana cara kita memprediksi, bagaimana track record kami dalam memprediksi, ya, seperti itu. Oke, jadi sebelum Anda beli, ya, selalu konsultasi terlebih dahulu. Jangan sampai nyangkut baru konsultasi. Ini benar ya, konsultasi seperti ini dulu, ya, baru memutuskan, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin ya tidak enak, seperti misalkan Anda beli Kia hari ini nyangkut ya gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Promonya habis ya Pak? Oh iya, saya nitip bahas best buat trade bau-bau mau terbang ya. Promonya sudah selesai. Saya belum dapat informasi lagi dari divisi marketing, tadi belum ada update lagi terkait promo yang kami sampaikan kemarin di F-Talk terakhir, karena kita masih fokus ke Axis member dulu, jadi Axis member agar mereka dapatkan keuntungan terlebih dahulu, baru kita mungkin akan, ya nggak tahu nanti ya, kita tunggu aja nanti kalau ada mungkin ya, yang jelas di bulan Maret ya, di bulan Maret saya nggak tahu itu akan diadakan atau tidak. Yang jelas kalau ada, supaya nggak kehabisan, Anda sudah pastikan daftar di waiting list di admin, biar admin menghubungi Anda sebelum informasi itu tersebar ya. Seperti itu, karena ya lagi-lagi kemarin aja langsung dalam 4 jam itu yang pakai 3 bulan itu langsung habis ya. Jadi pastikan Anda sudah waiting list dulu. Silakan hubungi admin kalau Anda memang benar-benar berminat. Oke, best kemarin kita beli juga, kebetulan. Nah, kebetulan kita beli kemarin, tapi pas turun. Sekali lagi ya, strategi saat ini yang kita fokuskan adalah buy on weakness ya, karena konsolidasi indeks seperti sekarang ini memungkinkan untuk tidak buru-buru beli. Kita pelan-pelan aja, santai aja, lihat mana yang bagus, dan kita lihat dia waktu melemah seperti BES ini 1.43 ya, kemarin kita beli jam 3 kurang ya, ini penutupan, jalan penutupan kita beli 10 ya, 10 artinya kita sebelumnya udah pernah beli, dan sekarang ini dia potensi BES ini kalau kita definisikan terbang itu apa, arah atau naik banyak gitu ya, naik signifikan ya mungkin ya. Nah, kalau saya lihat potensi terdekat tentu saja ini akan menguji 157, itu 6%. Nah, kenapa kok PTR beli? Karena dia potensi upside-nya lebih dari 5% tentu saja, yaitu di 24%, dan potensi ini mungkin untuk swing jangka pendek menengahnya ini bisa ke angka 185-an atau ya bisa saja ke angka 200 ya ini ya, karena saham ini sudah berhasil membentuk high low di sini ya, berarti higher high-nya itu harusnya di atas 200 gitu ya, yaitu di 220-an. Tapi yang terdekat dulu kita akan fokuskan untuk swing dulu, karena lihat-lihat market juga, kita nggak terlalu untuk muluk-muluk ya, kita ambil di 160 atau katakanlah di 180 itu sudah cukup, sudah kita syukuri ya. Namanya market lagi seperti ini, kita bisa di atas market dan kita bisa plus, itu udah sebuah harus disyukuri ya, harus bersyukur, kan itu pemberian. Oke, lanjut bahas NICL, technical analysis mungkin ya. Hari ini turun, minta targetnya. Kebetulan lagi ini ada konsultasi kemarin, ada member baru konsultasi terkait saham NICL ini. Kenapa kok NICL turun ya? Pertama, jelas sudah saya sampaikan targetnya 230 di private trading room. 330 ya. Ini ada konsultasi. Ini beliau punya ya, dan sudah profit ya. Nah, bagaimana saran kita? Ya, dijual dulu karena sudah mencapai ini TP kita ya. Nah,
ya 330 ini 13 Februari kita targetkan NICL ini naik ke 330 dan Anda lihat ya tingkat akurasinya tanggal 17 Februari atau 4 hari atau 3 hari setelah kita beli NICL mencapai 330 dan turun. Lalu seperti apa saran yang kami berikan kepada member baru ini? Ya tentu saja take profit dulu, jual dulu kan sudah profit. Kenapa begitu? Karena potensi turun di bawah 270, 266. Ingat ya. Nah, ini harga masih di harga 298, bahkan kemarin sempat naik ke 300 lagi loh. Beliau konsultasi lagi ke kita. Karena apa? Mungkin ragu dengan perkiraan yang kami berikan, padahal Anda bisa lihat track record kami ya, gitu. Nah, hari ini bagaimana? Turun, ya. Tadi sempat ke 266. Apakah berhenti di situ saja? Sepertinya tidak. Ya, kalau saya rasa ini NICL ini memang belum reversal atau bearish ya, belum. Tetapi dia ini koreksi ini masih bisa berlanjut. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, sekarang ini dia 0,3 itu adalah 266 atau target turun terdekat. Bayangkan, ya. Member ini kan punya modal di 260. Ya, keuntungan ya kalau dia nggak konsultasi ke kita, keuntungan berapa ya? 15% itu ya tidak bisa dikatakan hilang karena belum dijual ya kalau misalkan nggak dijual. Tapi ya langsung turun keuntungannya dan sekarang ini berubah menjadi mungkin turun profitnya itu loh. Ya, itulah untungnya Anda join PTR. Anda bisa konsultasi, Anda bisa diberikan strategi apa yang sudah Anda miliki gitu ya. Dan ini masih bisa turun. Ini ya kan tanya target ya, masih bisa turun ke 0,6 tentu saja, yaitu di 230-an. Ya, 230-an. Ya, ini kita target yang ideal ya. Seperti itu. Lanjut. Semoga beliau masih mau mendengarkan kita ya, karena ya Anda kan bayar PTR kan nggak murah ya kan. Ya walaupun ikut promo kemarin ya, tapi Anda bisa lihat bagaimana kita memprediksi ya. Selamat siang Pak, mau minta tolong dibahas mengenai saham Asus untuk trading. Average saya 508, posisi 15 PV. Apakah layak di hold? Oke, 508. 15 berarti sudah tidak bisa nambah ya ini ya. Kalau di kami nggak bisa nambah. Nah, untuk Asus di harga 508 average-nya itu sekarang berarti sudah floating sekitar 2%-an. Secara persentase loss maksimal di kami saya nggak tahu Anda ya, di kami tidak boleh lebih dari 5%, sehingga batas proteksinya adalah dihitung ke bawah 5% dari harga beli. Ya. Berarti Anda boleh hold selama Asus tidak turun ke bawah 480 ke bawah. Ya, sorry itu 6% ya. Ini kan 510 ya. Nah, ini 500 nggak bisa nih 508 ya, tapi kita ambil 510 lah. Kalau dia turun ke 482 berarti Anda harus ya itu kalau Anda mengikuti kami loh. Tapi kalau Anda punya aturan sendiri ya nggak apa-apa. Kalau di aturan kami ya pasti akan dijual. Ya. Nah, itu kalau kita hitung-hitungan risk maksimalnya. Nah, bagaimana dengan kondisi teknikalnya? Kita melihat pullback ini berdasarkan ini wave-nya ya, wave C. Oke, wave C ini kan dia sudah lebih tinggi dari wave A. Artinya sebenarnya bisa dikatakan ini bisa saja dia reversal. Nah, pullback ini selesai apabila tren naiknya ini dipatahkan. Nah, mari kita coba lihat apakah trennya ini sudah dipatahkan. Ternyata belum. Nah, artinya apa? Wave C yang sekarang ini sudah dicapai di 560 ini apakah masih bisa tinggi? Masih bisa lebih tinggi lagi asalkan uptrend line ini tidak dipatahkan. Nah, kalau Anda mengikuti uptrend line ini tentu saja lebih dari 6%. Ya toh? Seperti itu karena belinya ketinggian. Ya, belinya ketinggian. Seperti itu. Kapan beli terbaiknya ya ketika dia membentuk wave B. Ini untuk swing ya, sekali lagi untuk swing karena ini downtrend bukan uptrend. Ini walaupun dia ditarik uptrend tapi ini uptrend jangka pendek dan kita kategorikan untuk swing. Karena apa? Karena saham yang uptrend benar-benar uptrend pun tidak semuanya kita bisa trend following kan, ya.
seperti itu. Karena ya ada yang tipikal agresif, super agresif, yang kalau dia naik puluhan persen tiba-tiba turun juga banyak gitu ya. Itu harus dipahami ya. Tolong bahas NICL sebaiknya masuk, tadi sudah kita bahas. Tidak ada pembahasan saham lagi, ada dong. Di F-Stock ada pembahasan kok. Ini ada pembahasan. Selamat malam, saya kepingin ikutan ambil peluang dividen. Dividen itu dividen ya, dividen ya. Nanti beda soalnya artinya. Gimana strateginya agar kita dapat dividen tapi nggak kena dibanting oleh pasar. Jadi pas keluarnya tanggal berapa? Contohnya dalam waktu dekat di Bank Mega rencananya kepengen masuk dividen. Nggak bisa Anda mau copet, Anda mau mau trading tapi ngambil dividen, nggak bisa. Dividen itu pure investing, jangka panjang, long term ya. Nggak bisa Anda beli sekarang jual ketika ketika ngasih dividen dan Anda nggak dibanting. Enak bener Anda ya, nggak bisa. Anda pelajari saja itu data dividen, dan kalau Anda berarti kan harus X date ya, harus sampai X date ya toh. Ya, ini by data ya, data yang kami di intelijen kami dulu sudah pernah kita share di website ya. 90% turun, dan turunnya itu bukan turun yang ringan ya, turun langsung. Apalagi sekarang ini sejak Covid, sejak pandemi, 6% sangat mudah untuk ARB ya. Kalau Anda mau dividen ya Anda beli untuk jangka panjang, jangan dipikirin naik turun jangka pendek ya. Itu beda ya, nggak bisa. Kalau Anda tanya ke saya, nggak bisa. Anda coba aja ya, gitu. Mau dibahas fundamental PSSI untuk invest jangka panjang, apakah layak invest? Jika layak, di harga berapa cocok untuk akumulasi? Terima kasih, salam sukses. Oke, kita lihat PSSI untuk investing. Pertama yang kita harus, kalau invest, pertama apa yang kita harus lakukan? Mengecek fundamentalnya terlebih dahulu. Jangan lihat chartnya dulu, dilihat fundamentalnya dulu ya. Karena kalau fundamental tidak lolos, kita nggak perlu cek chartnya lagi, ya kan? Seperti itu. Nah, PSSI ini ya, ini shipping company ya. Tentunya ya ada Temas, ada SMDR. Nah, Temas sudah naik banyak ya, seperti yang kami ikuti di PIR ya. Wah, udah profit ratusan persen ya. Tapi ya kita nggak pernah menyombong-nyombongkan itu, karena itu ya biasa aja, ada profit, ada loss biasa. Nah, untuk PSSI ini adalah menurut saya ya, secara fundamental tentu saja saat ini sedang grow ya. Sebenarnya kalau ngikuti sejak dulu harusnya sudah masuk lebih awal ya. Nah, ini kalau saat ini saya lihat pertumbuhannya ini masih cukup signifikan ya. Anda lihat ini 2021 dia 56 dan 285. Kalau dilihat dari bottom line ini akan pertumbuhannya ini akan berlanjut, tapi tidak sebesar di 2021. Untuk 2022 ya, Anda lihat ini ya, kuartal 2, kuartal 3 ini di bawah 100, tapi masih tumbuh besar segitu tuh. Nah, sekarang pertumbuhannya oke ya kan. Mari kita lihat apakah profitabilitasnya memenuhi syarat di atas 5%. Nah, ini sangat signifikan ya, sangat signifikan. Ini di atas bahkan 47% ya net marginnya ya. Nah, ini besar. Kalau kita nggak lihat operasionalnya, nah ini ya perlu kita tahu hasil dari net marginnya ini harus dari operasionalnya. Sedangkan dari operasionalnya dia cuma 29%. Coba saya juga agak lupa ya. Temas itu berapa? Lagi-lagi kita melakukan studi komparatif. Ya. Temas ini sudah naik sejak 2020 ya. Kita invest udah 2021 ya, sorry. Di bulan November dari harga 300-an, ya ini udah naik berapa persen? 1000% ya, udah naik 1000%. Kita lihat stock picks-nya kan, kalau namanya rekomendasi itu kan pasti ada stock picks-nya ya. Kalau kita rekomendasikan itu akan pasti ada jelas analisis fundamentalnya, dan kita invest di 21 November ini ya. Nih, supaya mana buktinya kamu invest di Temas gitu ya. Nah, kita lihat nih ya, waktu itu ya
Temas harganya berapa? 300 ya. Oke. 300. Lalu waktu itu ini profitabilitasnya mana? Nah, ini ya. Itu dari 3% naik ke 20% dengan pertumbuhan bottom line 683%. Berarti inilah ya acuannya. Kalau dia lebih bagus dari ini, itu bagus. Tapi masalahnya ini di operasionalnya sudah bagus. Oke. Sebentar kita tunjukkan. Semoga lebih bagus ya. Namanya sudah terpilih ya. Nah, ya, perbedaannya di sini ya. Operating margin harus lebih tinggi dari net profit margin. Oke. Nah, Anda lihat case di PSSI, kenapa kok kita tidak memilih PSSI tapi memilih Temas, atau kita memilih Temas dibandingkan Samudra? Karena ya dari operatingnya udah bagus, operasionalnya bagus. Ya, 29%. Ya, lebih rendah dibandingkan net marginnya. Oke. Jadi seperti itu cara melihatnya. Artinya ini tidak dikatakan tidak layak ya, bagus. PSSI bagus dan ini masih akan uptrend, tapi ini sudah tinggi. Sekali lagi risikonya sudah berbeda. Dan ini sepertinya ini dalam jangka pendek mungkin akan konsolidasi dan mengarah ke turun ya. Kalau kita lihat dari ini sudah naiknya sudah besar. Ya, Anda siapkan kalau Anda masuk di sekarang, apakah boleh aja asalkan Anda siap dengan risknya. Ya. Kalau misalkan dia ternyata gagal dan dia turun ke bawah 500, itu risknya 21%, dan Anda ya kalau Anda tetap tahan, dia bisa turun ke bawah sini ke 300-an, 50% loss Anda kalau Anda nggak mau proteksi. Loss 20% untuk investing itu hal yang biasa ya, karena kita hold jangka panjang, dan kita bisa aja loss besar ketika memang fundamental tidak sesuai proyeksi. Ya, ini lagi-lagi berbeda dengan trading. Kalau di PTR Anda nggak akan lihat loss 6%, nggak akan lihat ya. Nah, ini dengan reward 30-an%. So ya Anda katakan ini masih bisa naik, masih bisa, namun risknya Anda harus pahami dulu. Pertama-tama kalau Anda invest, kalau sudah terlambat itu Anda harus benar-benar hitung risknya, ini kira-kira Anda harus siap berapa. Ini kalau Anda nggak siap 20%, Anda nggak mau loss 20%, jangan ya, jangan masuk ini. Sudah telat soalnya ya. Seperti itu. Oke. Tolong bahas saham Asus, tadi sudah kita bahas ya. Untuk invest tapi ini ya. Kita review sedikit Asus. Asus ini kemarin sempat kena tato ya. Kena bursa ya, kalau tidak salah. Kurang bagus ya. Nah, ini ternyata dia turun ya dari sisi profitabilitas. Jadi pertumbuhannya juga tidak masuk. Jadi ya trading aja. Ini dari fundamental sudah jelas ya, jadi nggak perlu kita cek teknikalnya. Seperti itu, tadi teknikalnya sudah. Tolong bahas teknikal Pegas, apakah bagus untuk swing, berencana untuk antri di harga 1.500. Hari ini sudah naik ya Pegas. Mohon maaf ya, kemarin kita tidak stock karena tadi sudah saya kasih tahu saya sedang evaluasi dengan tim. Untuk swing ini sebenarnya masih bisa karena potensi ke 1.700 kalau ambil sekarang ini proteksi di 15.15, TP di 17.55. Masih bisa. Oke, lanjut ya, agak cepat aja. Sebelum saya lanjut, yang belum klik like silahkan klik like. Yang mungkin baru nonton ini belum subscribe nih, Pak Rama dan Mas, ini belum subscribe nih ya. Silahkan subscribe bagi yang belum. Oke, lanjut. Tolong bahas teknikal HMSP untuk trading. Apakah akan lanjut naik melewati resist atau kembali turun? Kan sudah mencapai target ya. Buat kami sudah tinggi ya, buat kami. Karena mohon maaf ya, HMSP di PTR belinya di 800 ya. Jadi sekarang ini sudah di TP berapa ini ya? Dari 800 kita beli tanggal Januari ya di PTR. Jadi untuk saat ini sudah di TP kita. Memang mungkin masih bisa naik, namun buat trading swingnya sudah berjalan ya. Jadi ya Anda mau ambil sekarang artinya harus siap dengan tiba-tiba turun ya. Nah, ini kalau menurut saya kalau mau swing tunggu dia koreksi retest di 1070 paling tidak terdekat. Kalau tidak di situ saya nggak berani beli ya. Kalau saya loh ya, sekali lagi. Oke. Mau dibahas TAPG, beli TAPG di 620, apakah TP di 690 atau 720? Oh, udah ditentukan TP-nya. Oke, kita coba lihat versi kita berapa TP-nya. 750 nih, ya. Ini sudah kita bahas nih sebelumnya.
patah trend, lanjut pullbacknya ke 750, kemudian TP berikutnya di 900. Seperti itu. Tolong dibahas fundamental dan technical Java. Apakah Java bisa buat momen lebaran? Momen lebaran itu kan besok 2 bulan kan. Ya, kalau misalkan kita itu ya trading aja ya kan. Berarti sekarang harus uptrend kalau Anda mau beli sekarang. Tapi kita lihat Java ini apakah sudah uptrend? Belum masalahnya. Nih ya, dia terus turun melanjutkan downtrend jangka panjang yang sudah lama. Sementara ini belum ya. Secara teknikal. Kemudian secara fundamental apakah dia dalam kondisi yang layak invest? Karena ini sekali lagi ini bukan untuk besok lebaran ya. Kalau dia ternyata layak invest, tidak untuk besok lebaran, tetapi untuk invest. Anda ngerti invest ya gitu. Nah, untuk invest saya rasa Java ini pertumbuhannya bagus, oke ya. Untuk pertumbuhan sekali lagi ya, ini untuk pertumbuhan dulu ya. Dia tuh sempat turun nih 2019 dan itu wajar. Waktu itu nggak cuma dia yang turun, Cepin juga turun ya. Dan kita lihat dari bottom line-nya juga masih tumbuh cukup bagus. Ini dia masih di 2T ya. Sudah cukup bagus. Namun kita perlu melihat profitabilitasnya ya. Kenapa kok profitabilitasnya ini sepertinya nggak memenuhi syarat ya. Mohon maaf ini tidak memenuhi syarat. Kalau buat kami ini nggak akan masuk di bawah 5%. Karena apa? Kita masih banyak menemukan yang 20% ya dan konsisten. Dan ini ya 4% aja ngot-ngotan. Ini mungkin dia besar soalnya ya. Jadi nggak mudah untuk mencari margin. Dia kan mainnya volume ya, mainnya untuk dia mengambil main besar ya. Kalau misalkan seperti ini ya kita nggak bisa mengharapkan capital gain ya. Lagi-lagi kan pertumbuhannya juga bagus tapi ternyata profitabilitasnya kurang ya, kita nggak layak seperti ini. Belum layak untuk saat ini. Secara profitabilitas kurang menarik. Seperti itu. Itu menurut kami loh ya, sekali lagi. Mau dibahas ASI untuk invest, tolong dibahas mengenai fundamental dan teknikal. Sebaiknya masuk pada harga berapa, apa menunggu setelah exit. Kalau dia mau dividen, sebaiknya kalau Anda mau ngambil capital gain, tunggu dia turun saat dia dividen gitu ya. Karena ya tadi data yang kami miliki, kalau habis dividen itu turun gitu kan. Apalagi loncat seperti ini ya. Nah, fundamentalnya seperti apa ya? Ini adalah holding company yang sangat besar. Tentu saja dia sangat dipengaruhi oleh anak usahanya. Sekarang ini dia bagus karena memang United Tractor yang bagus ya. United Tractor yang bagus. Nah, kita nggak tahu nih akan besok ini sektor komoditas terutama energi dan batu bara dan sebagainya itu apakah masih akan lanjut atau tidak. Kalau itu tidak berlanjut, kami mengkhawatirkan kinerjanya kembali seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Namun ya kita masih melihat ini bagus. Secara holding company dia menurut saya ya cukup defensif ya. Kalau kita lihat dari pertumbuhannya ini ya besar sekali. Dia kalau mau jatuh ya terlalu besar untuk jatuh, walaupun ini tetap bisa. Kita nggak ngomong ini saham ini nggak mungkin turun, tentu saja tetap bisa. Dilihat dari profitabilitasnya ini ya tentu saja ini holding nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar. Nah, ini wajar, ini sudah besar sekali. Jadi kalau Anda mau ngambil ini, menurut saya seperti strategi-strategi kami yang kami lakukan di saham-saham besar lainnya, ketika kita hanya akan masuk pada saat indeks crash. Tidak ada crash, tidak akan beli. Itu kalau kami, sekali lagi itu kalau kami ya. Sebentar saya cek dulu, ini kapan kita terakhir beli Astra? Oh, udah lama ya, 2020 ya, 2020 Maret ya. Kita ambil di berapa ini, di sini ya. Setelah itu kita sudah jual, udah bersih. Sekarang udah ada United Tractor, Astra itu bareng belinya ya. Sekarang udah nggak ada. Jadi ya mungkin Anda perlu menunggu momen-momen spesial seperti itu. Jadi kalau momen spesial itu datang, jangan malah takut, jangan malah kayak sekarang ini banyak orang takut. Kenapa sih? Ya karena market itu ya seperti ini ya, ada turun, kalau turun bagus buat invest. Jangan malah kabur. Data boleh lah, tapi permasalahannya beda. Apa ini? Kamu ngomong apa? Mengomentari masalah apa ya? Tolong bahas Amar Pak, ada posisi di 278, apakah masih bisa hold untuk trend following? Kebetulan Amar kita juga beli dan masih hold. TP-nya sudah hampir tercapai 1 tick lagi. Untuk swing ya, sekali lagi untuk swing kita TP-nya di, sebentar dicek PTA dulu. 308 ya. Besok mungkin tercapai.
mungkin akan menjadi profit di bulan Maret. Ya di 308 dan TP berikutnya di ada gap ya 338 itu mungkin akan menjadi TP berikutnya. Ya, masih bisa hold trend following karena saham Amar ini jelas bukan saham trend following. Ini jelas ini. Anda nggak perlu pintar-pintar teknikal, Anda tahu ini swing-swingnya ya. Ini nggak cocok untuk trend following. Kalau Anda jadikan trend following, nanti dia akan turun lagi. Ya, seperti itu. Bukan cocok untuk trend following, ini nggak cocok untuk swing. Ya, oke, itu menurut saya sekali lagi. Ya ini karena di luar sana nanti, wah ini Yev ini bikin sendiri. Ya, ini versi saya, analisa saya dan ini bisa benar bisa salah sekali lagi. Jadi Anda harus pelajari lagi cocok apa enggak apa yang saya sampaikan ini gitu ya. Tolong bahas saham SS gimana prospek kedepannya baik untuk swing kan sudah kita bahas tadi ya. Dia kalau tanya swing aja ya, jangan swing sama invest. Kenapa? Nanti kalau kita bahas swing kemudian kita bahas invest, Anda beli kemudian dia turun, Anda revisi jadi invest, nah itu bahaya ya. Malam Pak, Kras sudah beli di 400, ada 5 PV, mau tambah beli. Nah berarti kan 5 PV berarti masih ada 10 PV lagi Anda bisa nambah. Kalau berdasarkan PV ya, apakah sahamnya memenuhi syarat untuk nambah, nanti kita coba. Untuk invest 1 tahun, untuk invest, kalau untuk invest belum tentu 15 PV ya. Teknikalnya gimana? Kalau invest, ya lagi-lagi ini advice untuk invest, ya harus dilihat fundamentalnya dulu. Kalau teknikalnya ini jelas meluncur ke bawah, jelas ya. Sekarang ini jangka panjang ya ini ya, kita bicara jangka panjang. Kita hanya memanfaatkan ini cocoknya untuk trading, ya, gitu. Karena ini fundamentalnya kita coba lihat. Nah, ya, pertumbuhan oke lah ya. Sejak kemarin tuh Pak Silmi yang megang, ini udah mulai profit ya. Nah, 2020, 2021 udah mulai profit dan tumbuh ya ini tumbuh 2 tahun ini tumbuh dan ini masih berlanjut kemungkinan di tahun 2022 kinerja 2022. Namun pertumbuhan ini kan kita harus lihat ke belakang juga, ini rentan akan dia itu minus ya. Kenapa kok seperti ini ya saya nggak tahu, silahkan dicek lebih dalam. Yang jelas kalau kita lihat datanya seperti ini, mohon maaf ya kita hanya melihat apa yang ada di trading view ya, karena ini kan Yev Stock ini kan singkat. Kemudian dilihat dari profitabilitas ini ya udah nggak mungkin untuk kita pilih. Saya akan milih seperti ini, nanti akan didebat sama tim kami di peer ataupun di peers. Tolong masukin keras misalkan, pertumbuhannya bagus. Saya akan didebat di sini, di operating sama net margin. Ya udah nggak bisa, ya tidak memenuhi syarat. Apakah perlu kita melihat teknikalnya? Kalau tidak perlu, ini untuk trading aja ya. Fundamental tidak cocok, berarti untuk trading aja. Sudah saya jawab semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan ide untuk pembahasan di Yev Stock edisi kali ini. Isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Yev Stock selanjutnya. Terima kasih atas dukungan, klik like, subscribe bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe kami. Terima kasih sekali. Berkat Bapak Ibu lah kita tetap ada sekarang ini. Dan bagi Anda yang ingin trading ataupun invest, jangan lupa untuk join PTR. Kalau Anda trader, pastikan Anda trader ya, jangan sampai Anda investor join PTR nanti salah alamat ya. Kemudian kalau Anda investor joinnya peer, dan peer itu juga mendukung Yev tetap eksis, tetap ada di sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan di Yev Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau ada kata-kata yang mungkin menyinggung secara sengaja ataupun tidak sengaja. Itu demi kebaikan. Apa yang saya share di sini adalah apa adanya, menurut saya seperti itu. Jadi saya tidak bilang itu akan benar semua. Silahkan Anda pelajari lagi, silahkan Anda riset sendiri sebelum Anda memutuskan untuk ikut atau tidak ikut dengan apa yang saya sampaikan di Yev Talk malam ini. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.